presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Peter Soisa, Sarjana Teologi. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus.
Raja sorga, Raja gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja agung semesta. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Dan kita habiskan ibadah hari Minggu Trinitas ini. Terimalah votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing yang menuntun kita dalam ibadah ini terambil di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Agar dalam situasi seperti ini pun
Ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami ini bersehati. Tuhan, satu hati, satu rasa. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saya mengajak kita yang ada di bait Allah ini maupun yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, untuk mendengarkan perintah hidup baru atau amanat hidup baru yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan 17. Dan perintah hidup baru ini saya akan mengajak kita bersama-sama, baik yang ada di bait Allah ini maupun yang ada di rumah, kita membacanya secara berbalasan. Semua ayat-ayat yang ganjil, pelayan firman baca, sedangkan semua ayat-ayat yang genap, jemaat dan juga majelis bertugas membacanya yang menyatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, baik yang ada di rumah, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Allah, kita akan mendengarkan solo dari Saudara Edgar Mautong. Tak ku tahu
esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tenangkan hati kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Allah. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu Trinitas. Kami semua sebagai anak-anak-Mu sangat rindu untuk disapa oleh firman Allah.
Tetapi siapakah kami ini ya Tuhan? Kami penuh dengan segala kekurangan, kelemahan, dan dosa yang luar biasa. Karena itu ampunilah kami. Sucikanlah kami, terutama hati dan pikiran kami. Supaya firman yang dibacakan ini benar-benar memberikan semangat bagi kami untuk menjalani perjalanan hidup kami ke depan. Di dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya mengundang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita semua memasuki minggu pertama dari bulan Juni 2020. Di minggu ini juga kita merayakan hari Minggu Trinitas, di mana Allah senantiasa tidak pernah meninggalkan kita semua sebagai anak-anaknya ketika kita menghadapi persoalan pandemik 19 ini. Tetapi yakinlah bahwa kasih Allah tidak pernah pudar. Kasih Allah tetap nyata hari ini, kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, apakah yang kita rasakan ketika memperoleh barang tertentu yang sangat bernilai harganya, tapi tanpa kita mengeluarkan sepeser apapun, alias gratis? Pasti kita akan bahagia dan menyenangkan. Bahkan banyak orang berkata, gratis itu memang paling enak. Selanjutnya, silakan bayangkan jika barang tersebut tiba-tiba hilang di dalam kehidupan kita. Apakah reaksi yang kita rasakan pada saat itu? Tentu sedih, kesal, dan kecewa. Namun pada kondisinya ini hanya berlaku sesaat. Mengapa? Karena suasana sedih dan tidak menyenangkan itu terobati dengan kenyataan bahwa barang itu tidak mengeluarkan biaya, alias gratis, diberikan cuma-cuma. Paling tidak akan keluar kalimat, enggak apa-apa, kita juga tidak rugi kok. Kan cuma hadiah yang diberikan gratis secara cuma-cuma. Saudara-saudara yang kekasih, cara pandang ini sangat keliru. Harusnya kita rubah. Sebab sesuatu yang gratis atau cuma-cuma tidak berarti murahan dan tidak bernilai. Karena itu pada kesempatan ini, marilah kita memperhatikan pembacaan Alkitab yang diberikan tema berada di dalam Dia. Jika saudara-saudaraku yang kekasih memperhatikan uraian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam bacaan kita pada pagi hari ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa keselamatan yang kita peroleh saat ini tanpa tuntutan upaya dari diri kita sendiri. Semua itu pemberian dari Tuhan yang disebut sebagai karunia Allah, yang adalah berkat rohani di dalam sorga.
Itulah yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ketiga dari pembacaan kita tadi. Saya akan baca ulang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Namun, saudara-saudara yang kekasih, karunia Allah ini melalui suatu proses yang luar biasa berharganya. Yakni bagaimana kita bisa hidup kalau tanpa Allah di dalam diri kita. Yang pertama, di dalam ayatnya yang keempat, sejak semula sebelum dunia diciptakan, Tuhan telah menentukan kita sebagai pribadi terpilih untuk diselamatkan. Berarti Allah menciptakan manusia. Allah memikirkan bagaimana perjalanan hidup ini. Dan ketika Allah menempatkan manusia di tengah-tengah dunia ini, Allah tidak membiarkan manusia hidup sendiri. Allah menciptakan manusia tanpa ada balasan dari manusia itu sendiri. Tetapi apakah manusia itu mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah? Seperti apa yang tadi saya katakan bahwa ketika kita mendapat hadiah dan itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis, bukan berarti kita tidak menjaganya, bukan berarti kita tidak memperhatikannya, tetapi kita harus menjaganya dengan baik. Begitu juga Allah menciptakan manusia di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana manusia itu bertanggung jawab atas hidupnya kepada Allah Sang Pencipta itu. Saudara-saudara, yang kedua, mengangkat kita sebagai anak-anak Allah oleh Yesus Kristus. Ayatnya yang kelima dari pembacaan kita. Perhatikanlah bahwa menjadi anak-anak Allah terjadi melalui Yesus Kristus. Tanpa percaya kepada Yesus Kristus, maka seseorang tak akan menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, beroleh penebusan. Ayat yang ketujuh dari pembacaan kita. Saudara-saudara, dalam tradisi Israel, penebusan yang disebut dengan Gaal memiliki prasyarat, yakni yang ditebus memiliki hubungan keluarga dengan yang ditebus dan nilai tebusan lebih tinggi dari yang akan ditebus. Allah menjadikan kita keluarganya sebagai anak-anaknya dan membayar kita dengan harga yang mahal, yakni tercurahnya darah Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, keselamatan merupakan berkat rohani yang diperoleh secara cuma-cuma dari Allah melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan di bukit Golgota. Oleh karena itu, penderitaan kematian Yesus Kristus yang Allah berikan kepada manusia bukan dengan cuma-cuma, saudara-saudaraku, tetapi kita harus mempertanggungjawabkannya. Kita harus melaksanakannya dengan baik. Karena pengorbanan Yesus Kristus itu di kayu salib adalah secara nyata dan untuk pengampunan dan keselamatan umat manusia. Sehingga keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia kita dapat pergunakan untuk hidup dalam kebersamaan, dalam cinta kasih. Bacaan pada pagi hari ini, Paulus menyebut suatu rahasia yang telah disingkapkan Allah bagi kita, yang secara penuh akan beroleh penggenapan kelak. Rahasia besar itu adalah bahwa Yesus Kristus yang kita sembah bukan saja menjadi Tuhan kita, tetapi Dia adalah kepala dari segala sesuatu di sorga maupun
di dalam dunia ini. Itulah yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, baik yang ada di bait Allah ini maupun yang menyaksikan live streaming ini di rumah. Kita yakin dan percaya bahwa peristiwa Trinitas ini adalah semata-mata mengungkapkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang dapat memberikan kedamaian, memberikan semangat bagi setiap insan manusia. Oleh karena itu, walaupun kita diserang dengan wabah COVID-19 ini, kita yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tujuan akhir dari semua karya agung keselamatan yang dilakukan Allah tersebut adalah supaya para rasul termasuk Paulus selalu setia dalam melayani Tuhan. Dan seluruh orang percaya termasuk kita. Itulah yang diungkapkan di dalam ayatnya yang terakhir, ayat 14. Meninggikan dan mengagungkan namanya. Puji-pujian adalah muara akhir dari karya agung Allah ini. Tuhanlah yang harus dipuji dan diagungkan kemuliaannya. Kita telah diselamatkan oleh Allah. Di dalamnya kita beroleh pengudusan yang memungkinkan kita menjadi anak-anaknya. Dengan menjadi anak-anaknya maka kita beroleh penebusan dan pengampunan daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah kita pun dibukakan suatu rahasia bahwa kelak nanti semuanya akan terbukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi pusat kosmos ini. Artinya iman kita tidak salah pilih. Kelak nanti kita akan terbukti bahwa kitalah umat yang dimenangkan oleh kuasa kasih karunia-Nya. Karena itu kembali lagi tema kita hari ini, berada di dalam Dia. Walaupun situasi mencekamkan, walaupun kondisi keluarga kita merasakan begitu banyak tantangan dan cobaan, tetapi Allah tidak pernah tidak ada dalam diri kita. Karena itu juga Allah menginginkan saudara dan saya agar kita hidup di dalam Dia. Kita berbuat di dalam Dia. Dan kita juga menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini, kita yakin dan percaya bahwa itu adalah masalah yang kecil di hadapan Tuhan. Asalkan kita selalu hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Perhatikanlah bahwa semuanya harus bermuara pada puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Kalimat puji-pujian itu muncul di dalam ayatnya yang ketiga, yang keenam, ke-12 dan ayatnya yang ke-14. Untuk menunjukkan bahwa umat yang telah diselamatkan adalah umat yang selalu memuliakan namanya. Kita tidak diminta melakukan apapun selain memuji dan memuliakan namanya. Itulah yang Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Jangan sekali-kali kita lupakan Tuhan. Mungkin dengan wabah ini semua orang ingat Tuhan. Ketika wabah ini selesai, mungkin kita lupa Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi ini adalah merupakan teguran-teguran yang indah, yang patut kita rasakan di dalam dunia ini.
Sebab apapun penderitaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab kita yakin dan percaya bahwa kasih Allah tidak pernah pudar. Kasih Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Manusia bisa melupakan Tuhan, tetapi Allah tidak pernah melupakan kita sebagai ciptaannya. Karena itu saudara-saudara, marilah dengan hari Minggu Trinitas ini, yakinlah bahwa Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus selalu ada dalam diri kita. Berbuahlah, melakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan dan memasukkan namanya di tengah-tengah kehidupan kita, masyarakat, dan bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, dengan penuh sukacita saya persilakan berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan semua gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk menikmati persekutuan anak-anak Tuhan. Lewat ibadah yang dilaksanakan setiap hari ini, lewat live streaming, disaksikan oleh setiap umat yang mendengarkan, mengikuti ibadah ini. Kami mohon agar Tuhan tetap memberikan kepada kami semangat untuk melihat masa depan kami yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini. Di hari ini, hari Minggu Trinitas, Engkau sudah memperdengarkan kami firman Allah yang Engkau pakai hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan dosa ini untuk menyampaikan kebenaran Allah. Biarlah firman ini ya Tuhan menggugah hati kami, memberikan semangat bagi kami, sehingga kami tidak rasa takut, rasa cemas untuk menghadapi situasi wabah COVID-19 ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah selalu ada dalam perjalanan hidup kami. Dan himbauan ini juga Tuhan mau agar supaya kami hidup di dalam Tuhan. Ya Bapa, perkenankanlah di dalam doa syafaat ini kami peruntukkan pertama-tama kepada pemerintah bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan Engkau tetap senantiasa memberikan semangat, memberikan jalan keluar bagi pemerintah kami, agar mereka dapat menangani dengan baik, memutus rantai COVID-19 ini. Dengan himbauan mereka kepada rakyat Indonesia. Mampukan juga kami Tuhan ketika pemerintah kami memperhatikan kami juga harus taat untuk mengikuti apa himbauan pemerintah. Agar COVID ini lenyap dari bumi Indonesia ini. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, bahkan juga para menteri, sesuai dengan jabatan-jabatan mereka. Biarlah mereka boleh bekerja keras, agar mereka dapat memperhatikan bagaimana kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia dengan peristiwa wabah ini.
Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sebagai rakyat yang dipimpin oleh mereka, kami dapat taat untuk melakukan himbauan-himbauan tersebut. Sehingga kami boleh bebas dari COVID-19 ini. Tuhan Allah, bukan saja para pemimpin-pemimpin kami, tetapi juga para dokter, para medis, relawan, rumah-rumah sakit, polisi dan TNI yang senantiasa berjuang untuk menangani COVID-19 ini. Mereka meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan keluarga mereka Tuhan. Agar peristiwa wabah ini lenyap dari muka bumi persada Indonesia yang kami cintai ini. Teristimewa di Sulawesi Selatan, Bapak Gubernur Nurdin Abdullah, Wali Kota Makassar, pejabat Wali Kota Makassar, Yusran Yusuf, bahkan semua mereka yang bertanggung jawab, yang diberikan amanah oleh Allah untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, hikmat, akal budi, kebijakan. Agar mereka mampu untuk berkarya bagi rakyat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi di kota Makassar yang kami cintai ini. Tuhan Yesus, sampai kapankah wabah ini berada di Indonesia ini? Dengarkanlah setiap doa dari umat ciptaanmu yang ada di persada Indonesia ini. Doa minta pengampunan, doa minta pemulihan, bahkan doa minta kesembuhan dan kekuatan. Itulah harapan kami Tuhan, sebagai umat-Mu yang dilanda dengan penderitaan wabah ini. Tetapi kami yakin dan percaya, pada satu waktu wabah ini akan lenyap, terutama di kota Makassar ini. Kami sebagai umat-Mu sangat rindu untuk beribadah di bait-bait Allah. Tetapi ya Tuhan, kami tetap mengikuti himbauan pemerintah. Kami taat untuk melakukannya. Oleh karena itu, semua doa yang kami naikkan saat ini, sendengkanlah telinga kasih-Mu ya Tuhan. Jawablah permintaan-permintaan kami. Kami menunggu dengan setia jawaban Tuhan bagi segala setiap doa dari umat-Mu yang ada di Sulawesi Selatan ini, khususnya di kota Makassar ini. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang juga dengan semangat memberikan himbauan, memberikan nasihat-nasihat kepada umat, agar kami juga selalu taat untuk mengikuti apa anjuran-anjuran gereja-Mu teristimewa Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode sebagai pimpinan kami. Kasihanilah mereka. Mereka juga berpikir bagaimana untuk mengatasi COVID-19 ini. Oleh karena itu kami yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau berkati semua
gereja GPIB yang berada di 2/3 bumi Indonesia ini atau 26 provinsi ini. Bukan saja GPIB Tuhan, tetapi jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini, live streaming ini. Kasih Allah tetap memberikan semangat kepada mereka lewat ibadah Minggu Trinitas ini. Tuhan, Engkau memberkati mupel-mupel, musyawarah pelayanan, terutama musyawarah pelayanan Sulselbara. Tuhan memberkati pengurusnya, agar mereka juga dengan setia selalu melayani Tuhan. Tuhan memberkati GPIB Immanuel Makassar. Biarlah ya Tuhan, lewat gedung gereja ini, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua hamba-Mu yang melayani di GPIB Immanuel. Pendeta Roslin Manopo, Pendeta Peter Soisa. Kami juga didukung oleh para presbiter, diaken penatua. Bagaimana kami menatap hari esok dengan semangat melayani. Biarlah kami selalu bergandengan tangan Tuhan, agar pelayanan ini, walaupun di saat-saat kritis tentang wabah ini, kami tetap setia melayani Tuhan. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah pekerjaan dan usaha-usaha kami ya Tuhan. Agar kami dengan setia melayani-Mu. Begitu juga dengan unit-unit misioner yang ada di dalam jemaat ini. Yang saat ini vakum karena peristiwa wabah COVID-19 ini. Tetapi kami yakin bahwa setiap pelayanan kami tetap berjalan dengan bingkai-bingkai yang Engkau karuniakan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, GPIB Immanuel Makassar. Tuhan sayang mereka. Ada yang mungkin diberhentikan PHK. Ada yang mungkin juga tidak dapat bekerja. Tuhan, tolong mereka melalui pelayanan yang dilakukan oleh tim COVID-19 GPIB Immanuel Makassar, yang bulan ini adalah terakhir kalinya. Oleh karena itu, apa yang sudah diberikan oleh gereja ini, mereka selalu mengucap syukur. Mereka selalu berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Agar dengan apa yang telah diberikan oleh gereja, sembako itu dapat membantu meringankan beban-beban mereka. Terima kasih Tuhan. Yang mempunyai usaha bisnis, yang mungkin selama ini tidak bekerja, tidak aktif. Tetapi Tuhan, berikanlah mereka semangat. Pada satu waktu, usaha dan bisnis daripada jemaat-Mu itu akan berjalan seperti biasa kembali. Dan itu jugalah yang terjadi di kota Makassar ini. Ada beberapa anggota jemaat kami yang usahanya boleh dibuka kembali dan berjalan kembali. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Saudara-saudara kami yang di PHK-kan, kalau nanti keadaan sudah kondisif kembali,
maka pasti perusahaan-perusahaan di tempat di mana mereka bekerja, mereka akan dipanggil lagi untuk bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Anggota jemaat yang berhari ulang tahun hari ini, Tuhan memberkati sukacita mereka, baik secara pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Sempurnakanlah sukacita mereka, baik secara pribadi maupun keluarga. Anak-anak yatim piatu, janda, dan duda, Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang menantikan mereka untuk masuk sekolah, kiranya Tuhan juga tetap memberikan semangat kepada mereka, agar mereka tetap semangat dalam perjalanan kehidupan mereka untuk menantikan aktifnya kembali mereka masuk sekolah dan kuliah. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Ibu Supit sektor pelayanan 4, Tuhan memberkati dia. Di dalam hari-hari tuanya usia 80 tahun lebih. Kiranya kasih dan semangat yang Tuhan limpahkan kepada Ibu Supit, dia tetap merasakan bahwa hanya kepadamulah dia selalu memohon untuk mendapat kekuatan. Begitu juga dengan Ibu Selvi di sektor pelayanan 7 yang masih berada di rumah sakit Stella Maris, Makassar. Tuhan memberkati dia. Para dokter, para medis, bahkan keluarga yang melayani, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan secara khusus kami berdoa bagi keluarga besar Suhermin, di mana pada tanggal 24 Mei 2020 pada hari Minggu, Tuhan telah memanggil almarhum Bapak Suhermin dan sudah dikremasi pada hari Senin tanggal 25 di Surabaya. Istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Apa yang mereka rasakan, itu juga tidak terlepas. Sebagai jemaat GPIB Immanuel Makassar merasakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memasuki minggu yang baru. Kami akan melaksanakan seluruh aktivitas kami, terutama menghadapi COVID-19 ini. Layakkanlah kami ya Tuhan, untuk tetap bersandar kepadamu. Sebab hidup dan mati kami ada di dalam tangan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Lalu Tuhan sempurnakan doa hamba-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur dalam ketulusan
kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri dan terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, dipersilakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan pernyataan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 7 Juni 2020. Mohon sejenak mengikuti beberapa penekanan Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan dan pengutusan kita sepekan ke depan. 1. Peribadahan bulan Pelkes GPIB. Dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang Pelkes GPIB tahun 2020-2021, maka dilaksanakan peribadahan bulan Pelkes yang dijadwalkan sebagai berikut. Ibadah pembukaan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2020. Ibadah keluarga dilaksanakan setiap hari Rabu di keluarga masing-masing mulai tanggal 10, 17, 24 Juni 2020. Tata ibadah telah dibagikan melalui koordinator sektor. Ibadah penutupan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juni 2020. Mohon partisipasi seluruh jemaat. Berita duka. Dalam kemuliaan Bapa Sorgawi, ia telah memanggil anaknya, Bapak Suhermin
usia 72 tahun. Almarhum adalah anggota di sektor pelayanan 5 Balai Kota. Meninggal pada hari Minggu 24 Mei 2020 di Surabaya. Jenazah telah dikremasi hari Senin 25 Mei 2020 di Surabaya. Dalam persekutuan keluarga Allah, Jemaat Immanuel turut berempati dengan disertai doa kiranya Tuhan Yesus memberkati kekuatan bagi segenap keluarga yang berduka. 3. Himbauan. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dan memelihara iman dan pengharapan kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, serta mentaati aturan pemerintah yang berlaku demi mendukung proses pemutusan penyebaran virus COVID-19. Penutup, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk segala partisipasi melalui berbagai bentuk persembahan dan sumbangan warga jemaat guna menunjang penyelenggaraan gereja Tuhan. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan dan informasi penata layanan, lebih lanjut dapat menghubungi presbiter di sektor pelayanan atau langsung ke kantor Majelis Jemaat setiap hari setiap jam kerja. Demikian warta ini. Selamat menjalani Minggu Trinitas, Tuhan memberkati. Salam Majelis Jemaat. Jemaat yang kekasih, dengan penuh sukacita saya persilakan berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkanlah hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu, untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.